DPRD Bali, kagumi produksi pangan Sulawesi Selatan yang berlimpah. Dalam kunjungan kerja dan studi banding, anggota Dewan dari DPRD Bali ke Lumbung Padi Nasional, di Sulawesi Selatan, mengagumi produksi pangan Sulsel yang berlimpah. Saat ini, Provinsi Sulawesi Selatan terus melakukan inovasi pertanian, meski sedang digempur COVID-19. Upaya itu agar Sulsel tetap bisa surplus beras, pada angka rata-rata 2 juta ton per tahun. Dengan demikian akan bisa mendorong terwujudnya ketahanan pangan di Indonesia. Menurut pejabat fungsional analis ketahanan pangan, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan, Hasnawati Habibi, keberhasilan pertanian di wilayah Sulsel sangat didukung sektor iklim. Sehingga ketersediaan pangan selalu tercover setiap saat. Hasnawati Habibi mengatakan, sebagai lumbung pangan nasional, Sulsel overproduksi sebanyak 2 juta ton beras per tahun, dan jagung overproduksi 1 juta ton per tahun. Dengan capaian tersebut, Sulsel berada di peringkat 4 secara nasional surplus beras, dan peringkat 5 secara nasional surplus jagung. Selama pandemi COVID-19, lanjut Hasnawati Habibi menjelaskan, Sulsel juga berhasil melaksanakan program nasional, yakni program Pangan Lestari dan dijadikan sebagai program prioritas Sulawesi Selatan saat ini. Apa yang bisa nilai positif yang bisa dikembangkan dari segi pertanian lebih banyak? Oh ya, terima kasih. Pertama, apa yang menjadi poin, apa yang menjadi tujuan kami ke tujuan ke Sulawesi, terutama ke Dinas Pertanian. Kita akui bersama bagaimana keberhasilan Sulawesi Selatan di bidang pertanian. Sulawesi terutama untuk stok beras dan jagung nomor 4, tapi untuk surplus nomor 1 tadi ya mereka setiap tahun sampai 2 juta ton surplus di bidang bahan jagung dan beras. Dan kita juga mendengar tadi bagaimana keberhasilan petani di Sulawesi, mereka didukung oleh sumber daya lahan yang cukup, yang sangat luas, yang tidak kalah pentingnya lagi bagaimana Sulawesi membangun sumber daya petani, memberikan penyuluhan, bagaimana memberikan pendidikan tentang si bidang pertanian. Itu yang mungkin menjadi keunggulan Sulawesi. Menurut Sekretaris Dinas Tanaman Pangan Provinsi Sulsel, Insinyur Muklis Mori mengatakan, selain pertanian didukung oleh 3 zona, yakni Barat, Tengah dan Timur, pertanian juga didukung oleh sumber daya manusia. Langkah-langkah untuk mengembangkan pertanian mungkin di masyarakat, yang jumlah besar kan mungkin sudah bisa dihandle oleh pemerintah. Sementara di rumah tangga itu apa aja Pak yang bisa dikembangkan untuk mengembangkan ketahanan pangan yang lebih luas? Di rumah tangga ya. Memang kita terkait di Sulawesi Selatan itu ada memang program yang khusus untuk bagaimana peningkatan produksi secara luas dan bagaimana peningkatan pemanfaatan pekarangan itu menjadi sumber daya pangan bagi rumah tangga itu sendiri. Jadi kami ada program namanya Pekarangan Pangan Lestari. Jadi itu merupakan program prioritas dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, bagaimana mendekatkan pangan dan gizi di tingkat rumah tangga, sekaligus bagaimana produk yang dihasilkan oleh rumah tangga itu bisa meningkatkan pendapatannya. Jadi intervensi pemerintah adalah memberikan benih ya kepada rumah tangga tersebut, khususnya benih hortikultura, yaitu sayur-sayuran, dan juga sekaligus perangkat-perangkat lainnya seperti itu. Kami juga ada program seperti pertanian keluarga, PK namanya family farming, yaitu menyentuh daerah-daerah rawan pangan. Jadi Sulsel walaupun kita produksi pangan sebagai lumbung pangan nasional,
tetap ada daerah yang dikatakan rawan pangan berdasarkan analisis peta rawan pangan. Jadi di situ ada beberapa indikator yang menandakan satu daerah rawan pangan. Jadi kami ada intervensi dari pemerintah terkait dengan hal tersebut. Jadi bagaimana daerah rawan pangan ini yang tadinya rawan bisa menjadi tidak rawan pangan seperti itu. Dari Makassar, Tim Liputan Voice of Bali dan Info News melaporkan.